Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Tajuk yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 2 Tajuk yang selalu saya banggakan dan menjadi senior saya di SD Negeri 2 Tajuk, dan rekan-rekan karyawan Tajuk yang saya hormati juga. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan berkah, nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif ya untuk program calon guru penggerak angkatan 11 yaitu saya di SD Negeri 2 Tajuk pada hari ini ya. Mohon izin dan meminta waktunya, menyita waktu kesibukan panjenengan di banyak kegiatan dan kesibukan harus mengajar dan istirahat. Waktu istirahat ini tersita waktunya untuk sebentar membuat tugas aksi nyata diseminasi budaya positif. Karena ini adalah salah satu tugas yang harus dilewati juga dan harus dikerjakan ya, agar nantinya semua tugas dapat terlaksana dengan baik. Begitu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita sampai dengan zaman yang terang benderang pada saat ini. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Salam bahagia Ibu Bapak Guru ya, ini salam yang selalu kita sanjung-sanjungkan dalam program guru penggerak ya. Sebelum kita ke materi ya, materi pada hari ini, kita hari ini santai saja nih. Ini hanya untuk memenuhi tugas saja. Nanti kurang lebihnya durasinya 1 jam. Bapak Ibu boleh sambil menugasi anak-anak keluar atau beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Pertanyaan tematik yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya. Jawabannya boleh disimpan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Setuju atau tidak? Jawabannya disimpan dulu di dalam hati. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu nanti akan terjawab setelah Bapak Ibu melewati materi diseminasi ini. Sekarang apapun jawabannya disimpan dulu di dalam hati. Nah, materi untuk sharing pada hari ini yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol dulu. Kemudian yang keenam ada penerapan segitiga restitusi. Cukup banyak, ada 6 materi. Nanti kita sampaikan secara sekilas saja. Nanti kalau
benar-benar sampai penayangan video, sampai pendalaman materi butuh 1 hari ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita lewati saja. Selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi selama ini kita ternyata masuk dalam ilusi, begitu Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi anggapan kita ketika kita memerintah atau membatasi murid itu murid menurut iya di depan kita, tapi kita tidak tahu apa isi hatinya dan bagaimana mereka diperlakukan. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa untuk memaksa atau mengontrol. Contohnya kita membatasi siswa, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ya, mereka menurut saat di depan kita, tapi dalam hatinya kita tidak tahu sebenarnya seperti apa. Apakah mereka bodoh atau hanya takut karena hukuman atau sanksi yang akan didapatkan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya seperti inilah saya ya. Selama ini saya berpikir untuk mendisiplinkan siswa kita harus mengatur mereka. Saya memegang teori kontrol bahwa siswa dapat diatur oleh guru karena guru sudah dewasa dan paling tahu mengenai kebenaran yang ada. Sering kita lakukan di ya. Saya juga jujur saja seperti itu di kelas ya. Apa saja kita batasi, sampai gue masuk berisik ya. Bahkan kita refleks membentak dan lain-lain, memberi hukuman dan lain-lain. Apakah sama Bapak Ibu? Ya. Apakah pendapat Anda kira-kira tepat atau tidak? Ya kalau menurut saya sih tepat, tapi juga iya kali-kali tepat ya. Apa pengalaman Anda di kelas ya? Kita lawan saja. Aku tetap kondisi di sini swing. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus, ada teori kontrolnya, ada responnya ya. Contohnya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering atau tidak ya? Sering gitu ya. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya kita jangan memandang suatu masalah dari satu sisi gitu. Kayak Pak Wahyu itu kan bijak sekali, pemikirannya di luar guru. Iya, saya saja bijak sini. Iya, tapi ditanyakan guru juga, dia kalau caranya dewasa seperti itu, ibunya gimana? Ya penyempanya ini loh. Ini anak-anak apa? Dan dia anak-anak. Teori kontrol kan kadang benar. Satu-satunya yang bisa dikontrol adalah diri kita. Iya, betul. Nanti kita sampai ke sana. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Harusnya itu semua perilaku memiliki tujuannya. Misalnya anak gelut apa-apa balik itu ada tujuannya. Mencari perhatian, mencari kesenangannya, dan lain-lain. Ada alasannya. Kita juga ada seperti itu. Ya. Cari perhatian atau apa itu sering kita lakukan tanpa sadar gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya ya. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Itu di depannya kalau misalnya kita dimarahi oleh kepala sekolah, ditegur atau terlantang atau validasikan ya, kita takut karena ada ancaman, ada aturan saja, bukan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat
bujukan gagal gitu. Harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah seharusnya model berpikir menang gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, apakah makna disiplin ya? Disiplin biasanya kita artikan bisa disiplin waktu aja telat ya. Bisa disiplin tempat agar setiap acara kita beresin lagi begitu ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar ya. Tapi lambat laun ya lebur dengan budaya kita ya, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, misalnya membuat aturan itu ya. Itu jadi hanya ya sebuah ilusi supaya kita takut dan tidak melanggar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya Pak ya. Ya, biasanya pagi-pagi, nah bila baik jam tengah itu urung butuh sekolah, ya, pasti kita merasa tidak nyaman, ya, gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang gitu. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik terbangunnya. Ini yang harusnya kita munculkan adalah motivasi intrinsik, bukan karena embel-embel dia, bukan karena adanya hukuman atau aturan. Itu yang membuat kita salah persepsi. Harusnya keinginan, motivasi dalam diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sekarang adalah profil pelajar Pancasila ya, yang biasa dinyanyikan Gubernur. Kelas 6 dia orang mau diwarai bisa apa ya? Ayo kita tepuk pelajar Pancasila, usia nanti dewe alhamdulillah pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis begitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang akan kita gali dari diri siswa untuk mereka yakini sebagai motivasi mereka melaksanakan disiplin diri. Dalam hal ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Tujuannya adalah memunculkan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri murid. Nah, itu adalah tadi materi nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Bukan kudu restine ya. Durasi kayak gitu ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal ya. Jadi kita hidup itu ada 2 motivasi yang kita dapatkan. Ada eksternal misalnya hadiah, yang kepengen makan dasi karena kepengen kelihatan rajin di depan kepala sekolah, ya, mendapatkan pujian hanya itu. Contohnya motivasi eksternal untuk menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya begitu. Oh, telat kan kita apalagi lagi upacara yang melaku dari sana rasanya abot begitu. Kemudian contoh motivasi eksternal berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Misalnya hadiah, ya, beda dengan lomba. Lomba memang sudah ada aturannya mendapatkan hadiah atau peringkat. Nah, harusnya adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri internal, ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, contohnya mangkat kasih ya karena yang mau siswanya ngobrol-ngobrol, yang mau terjadi kecelakaan apa, saya mempunyai kepribadian yang rajin, ya, bukan karena motivasi eksternal tadi diwai hadiah kepala sekolah ya Putri. Ribet gitu lah, ribet. Nah, kemudian makna merdeka, ya merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah tapi diri sendiri, memerintah diri sendiri. Ya, pemerintah mulia sih dari gampangnya. Apa artinya? Nah, untuk menjadikan siswa manusia yang merdeka, kita perlu menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Gitu. Motivasi yang tumbuh dari dalam diri siswa sendiri, bukan karena paksaan dari kita, karena adanya aturan atau hukuman dan lain-lain. Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa memerintah manusia kecuali dirinya sendiri, ya. Jadi, tetapi tidak asal berkeinginan saja, ya. Tetapi siswa perlu cakap mengatur dirinya sendiri, mengontrol diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ini kadang seperti ini ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman itu biasanya jangkanya panjang. Pengaruhnya itu panjang. Kadang siswa sampai ke hati karena dihukum, terus sampai lulus, bahkan sampai iya sampai tua. Jadi teknik kayak gurunya yang sering menghukum gitu ya. Ada orang sekolah ini. Sampai kesumat ngasih turunannya gitu. Ya. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, tujuannya kan hanya untuk mendapatkan penghargaan kok. Ya, padahal ada yang lebih dari itu. Ya, tindakan kita yang kita sadari adalah tindakan yang baik dan sesuai. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Tadi menjawab pertanyaan yang di depan tadi. Penghargaan memberikan motivasi lebih kepada siswa. Padahal penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya, bahkan sampai pergi sampai kesikil-sikil iri kan. Iya, apalagi disanjungnya di depan umum. Pertanyaan Pak, berarti ketika perlengkingannya tidak baik ya? Iya. Karena Nanti ada di sini. Kemudian dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Oh, misalnya Pak Wahyu disanjung-sanjung kayak gitu. Bukannya memotivasi. Iya. Tapi malah iya mungkin orang lain pokok Wahyu atau Wahyu. Memotivasi bagi dirinya yang kue, nanti bagi yang lain. Berarti komen lagi ya kadang. Ini kalau dibahas nggak orang yang diberi motivasi dan pujian justru malah lebih berbahaya ya. Nanti ada penghargaan
menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, ya, mereka akan mendapatkan ranking. Ya, yang paling tersakiti adalah mereka yang mendapatkan peringkat kedua karena kakek sepitik ya, merasa tersakiti. Kepengennya yang nomor siji paling tersakiti. Gitu. Iya, Tapi ya kita juga harus memikirkan si ranking film bodoh mereka sih apa malah orang ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama ya, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Rajin karena ada penghargaan ya. Kemudian dan lain-lain pokoknya kita rajinnya karena ada motivasi eksternal. Pengen dilihat, pengen dipuji, dipuja dan lain-lain. Bukan karena kesadaran dari diri kita. Kemudian bentuk program kebaikan atau apresiasi yang betul bagaimana sih apresiasi ya? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ya, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus ya. Khusus berarti maksudnya mungkin secara personal ya. Tidak di depan orang. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Misalnya tempat mana ya, secara personal tadi, secara pribadi di hadapan. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian ya, walaupun yang melakukan kebaikan atau perbuatan yang benar itu hanya beberapa, tapi semua diberi penghargaan, tepuk tangan untuk kita semua begitu. Nanti jadi merasa dimanusiakan begitu. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten ya, kepada orang yang berbuat sesuai. Kemudian fokus pada prosesnya ya, contohnya tadi kamu bagus sekali membuat sampah pada tempatnya itu betul. Aja dibujuk-bujuk, bocah itu duwe bintang atau duwe makanan atau uang ya, bahkan uang biasanya motivasi paling tinggi Islam kayaknya uang. Ya. Nah ini ada contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, ada. Kalau dirangkai kalimatnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu prosesnya yang kita apresiasi, itu prosesnya bukan orangnya ya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada temanmu, teman kamu membantu temanmu di tugas kelompok ya. Jadi tutor sebaya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tapi kita lakukan secara personal ya, secara pribadi. Ya, mari berdiskusi. Coba. Yang pertama ada contoh tindakan guru dan nanti itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Pak Wakil disertasi harus tahu ya jadinya mesti pas sebenarnya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang sama. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya alasannya karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman, oke. Umur, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Bu Ayu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bu Isri, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Tuti, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar.
konsekuensi. Pak Dito, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk mengenakan Karena tidak menggunakan sepatu iya, hitam. tidak menggunakan sepatu hitam. Apa Pak? Konsekuensi atau hukuman Pak? Oh, benar ya. Terakhir ya Pak Bias di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman. Ini hukuman gitu ya. Ya, moga-moga benar semua ya. Coba kita ya. Ya. Tadi betul ya, hukuman konsekuensi. Nah, yang beda yang terakhir dari Pak Wahyu menjawab lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi ya. Masih nyambung ya. Ya, karena ini harusnya Pak Bias yang menjawab sih. Karena ini konteksnya pada pelajaran PJOK Pak. Terlambat 10 menit harusnya kan sudah ada kegiatan stretching, pemanasan begitu. Jadi untuk menggantikan stretchingnya dia harus keliling lapangan 2 kali. Itu masih dalam pelajaran olahraga, namanya masih konsekuensi. Tapi yang berat di matematika, misalnya Bu Isri, muridnya rate darah mau melaju ke lapangan tinggi 5 gitu lah, itu namanya hukuman. Tapi ini masih dalam pelajaran olahraga, harusnya memang ditebus dengan lari 2 kali untuk mengganti kegiatan pemanasan. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu biasanya sifatnya tegas ya. Konsekuensi itu lebih positif ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Rasanya sakit kalau dihukum gitu. Tapi memang saya juga masih sering melakukannya ya. Pelan-pelan kita berubah. Harusnya sesuatu harus terjadi, misalnya nyobek kertasnya teman ya, konsekuensinya apa? Harus menggantikan gitu. Menumpahkan air, konsekuensinya harus ya membersihkan sendiri. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama ya, ini hukuman. Terngiang-ngiang terus ya. Mungkin ada pengalaman dihukum hormat di bendera panas-panas dulu ya, jelas. Nah, kalau kita kan produk pendidikan zaman dulu ya sih, gurunya killer-killer gitu. Semuanya pernah mengalami. Harusnya membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek gitu. Ya, kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukum itu memaksa atau paksa, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapannya. Seharusnya seperti apa sih kalau kamu melakukan seperti ini? Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau konsekuensi harusnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya, karena dihukum, jadi harus menyembunyikan kesalahan. Ya pada baik, orang tua juga seperti itu kadang. Kalau berbuat kesalahan pasti kita sembunyikan. Kemarin antarin bojone. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dimalukan, merasa tak dihargai, itu kalau dihukum. Ya. Siswa ketonnya di depan kita itu yang hormati, ngajari, ya, patuh, tapi di dalam hatinya marah, ya, merasa bersalah terus-menerus, dipermalukan,
merasa tak dihargai. Ya. Kalau di konsekuensi itu kehilangan hak. Ya, misalnya mematahkan pensil ya harus mengganti, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Diasingkan sementara itu direstitusi ya nanti ya, supaya mereka bisa kembali ke komunitasnya dengan perasaan yang lebih baik. Apa itu restitusi? Restitusi mau ya Pak ya. Tapi ada keseringan membahas restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu kata Gosen di bukunya tahun 2004. Jadi restitusi adalah kesimpulannya itu kita membuat situasi ya, secara pribadi dengan anak yang bersalah ya, kita cari tahu, kita gali apa permasalahannya dan kita tawarkan solusi. Yang terakhir menanyakan keyakinannya. Nah, sekarang ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Tadi hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi positif, ada yang lebih positif lagi yaitu restitusi ya. Contohnya kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, kita beri pilihan ya. Jadi anak yang bersalah kita ajak ngobrol, kira-kira perilakunya betul atau salah, sudah sesuai dengan kesepakatan atau apa namanya kemudian tidak nyaman untuk murid ya atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman hanya untuk jangka pendek. Kalau restitusi memuaskan ya untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi restitusi tidak menyalahkan siapapun, tapi kita arahkan anak untuk mengoreksi perilakunya. Iya. Jadi motivasinya muncul dari dalam diri sendiri. Oh iya ini salah. Tujuannya ya supaya dia nantinya menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Kemudian ada korban mendapat keadilan kalau hukum ya. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti ya kalau hukuman ya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman shock kalau konsekuensi. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan ya dari gurunya, dari yang merestitusi. Jadi sebenarnya praktek restitusi ya hal yang ribet begitu ya Pak ya. Segala sesuatu harus kita lakukan restitusi. Jadi kalau kelemahannya di restitusi itu kita membutuhkan waktu yang banyak untuk menangani satu orang. Terus posisi guru juga dalam keadaan yang baik. Ya, harus kondisinya satu lagi muduk-muduk, siji gurunya jengkel. Luar restitusi ke beliau ya akhirnya kontrol guru yang memberi hukuman, marah-marah dan lain-lain itu yang muncul. Jadi kalau mau restitusi ya kita tenangkan dulu diri kita. Diri kita adalah yang mau merestitusi kok. Anak yang gelut jelas hatinya sedang duduk. Mulanya kita adem-adem dulu. Itu baru kita ajak bicara. Nah, yang lain bisa kita lewati saja. Nah, ini 9 ciri restitusi. Ya. Yang pertama
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Kalau menebus kesalahan itu tadi konsekuensi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, guru yang merestitusi itu memberikan tawaran, ini loh jalan keluarnya kamu seperti ini ya. Syukur-syukur dia mampu memecahkan masalahnya sendiri, itu lebih baik. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, yang lebih dalam, introspeksi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang kedelapan, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya, secara personal. Ya, untuk restitusi semua siswa di kelas bukan sebenarnya mau main ngeramein ya. Kemudian yang terakhir, restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya dia tidak merasa terasingkan, dia dihargai, kemudian mentalnya juga lebih kuat. Yang ketiga, materi keyakinan kelas. Oke, Pak Wahyu mesti wis praktek. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, sesuai dengan kalau peraturan itu dari gurunya, dari gurunya yang mencetuskan itu harus kita analisis. Tapi kalau keyakinan itu berarti kesepakatan berdasarkan ya hasil diskusi dengan siswa begitu ya Bu. Jadi memang keyakinan kelas ya jadi turunan dari peraturan yang kita buat. Kita susun siswa tidak boleh terlambat, harus mengerjakan pikir, harus membuang sampah. Nah itu kan masih kalimat-kalimat negatif. Nanti diturunkan menjadi kesepakatan kelas yang lebih positif. Saya membuang sampah di tempat saya. Nah kalau keyakinan kelas kita rangkum hal-hal yang sama yang mempunyai nilai kebajikan yang sama, misalnya disiplin, menghargai orang lain dan lain-lain. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa? Pak Dito, kenapa kita harus pakai helm Pak? Jawabannya di luar. Jawabannya kan ada dua, satu lebih ditilang, takut ditilang pasti. Yang kedua untuk keselamatan. Nah, yang harapannya jawabannya untuk keselamatan, bukan takut ditilang. Kalau takut ditilang ya motivasinya karena takut adanya hukuman ditilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, baru pas COVID, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya kayak Pak KB, makanya tindaknya pada kolor, gitu. Karena mungkin tidak ada peraturan gitu ya. Harusnya kayak Pak Wahyu
Ya. Jadi ada kesepakatan dulu yang diteruskan menjadi keyakinan kembali. Untuk mendukung motivasi intrinsik yang agar muncul kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih mengarah seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan gitu. Gini Bu, apa perlunya keyakinan kelas? Supaya kelas menjadi tertib teratur. Siswa memahami nilai kebajikan universal yang akan mereka raih misalnya nilai-nilai universal yang tadi yang kebaikan ada di profil belajar Pancasila. Siswa ingin menjadi anak yang ramah kepada temannya, berakhlak. Siswa ingin menjadi anak yang selalu datang tepat waktu, disiplin. Siswa ingin sholat 5 waktu, bertakwa kepada Tuhan. Itu nilai-nilai universal sama dengan profil belajar Pancasila. Dengan memahami nilai kebajikan yang akan mereka raih, harapannya kita dapat meluruskan mereka saat mereka melakukan kekeliruan dengan cara mengembalikan mereka pada keyakinan diri mereka sendiri dengan cara restitusi. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan yang dibuat bersama oleh warga sekelas, warga kelas untuk dapat mereka lakukan yang diyakini masing-masing siswa. Yang pertama adalah membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Jadi kita buat kalimat negatif dari peraturan diubah menjadi kalimat positif pada kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak, ya. Cukup 4 sampai 7 saja, karena banyak-banyak pun kalau tidak dilakukan buat apa. Yang ketiga, keyakinan kelas dibuat seharusnya yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, jangan yang berat, yang ringan-ringan saja. Yang keempat, semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam membuat keyakinan kelas. Jadi yang dikatakan BPT, jadi keyakinan kelas itu hasil dari diskusi atau curah pendapat. Yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi bisa ada yang dikurangi jika merasa berat, juga bisa ditambahkan. Sifatnya fleksibel. Mau dua lagi. Keyakinan kelas ya nantinya muaranya pada budaya positif ya, yang pertama peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas ya, nanti terjadi lingkungan yang positif ya, kemudian muaranya budaya positif. Ini menebak ya, ini peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan atau keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Ada kata-kata negatifnya yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan rokok bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Harusnya ya. Peraturannya seperti itu, keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit
menghormati orang lain atau berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, kemudian menghormati orang lain, kemudian memakai masker dan tidak menggunakan narkoba itu kesehatan. Jadi sadar akan keselamatan dan kesehatannya. Jangan berlarian di kelas atau koridor keselamatan untuk tubuhkan. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, yang kelima kebebasan. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh komunitasnya, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dengan orang lain, yang merasa disayangi, dianggap dalam suatu komunitas. Biasanya kan kalau di suatu komunitas kurang aktif, ya dicueki gitu. Ya harusnya semuanya menyempurnakan bareng-bareng gitu. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Nah, kadang anak-anak di kita juga seperti itu, ya. Kita juga kadang seperti itu. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Jadi kadang anak juga butuh pengakuan oleh gurunya bahwa dia bisa, harus diakui. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk bebas. Ya, untuk bebas di pelajaran, pelayon, anak ini, ya itu kebutuhan anak, yaitu kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi ada di dolanan kok gambar dewek, ya gawe bentuk-bentuk apa oret-oretan itu karena kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi dalam pembelajaran. Ya. Mari menebak maning, ya. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Mari menebak maning. Yang pertama, Bian bermain sendiri saat Bu Siti sedang menjelaskan materi pesan sederhana. Apa ya? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan yang ketujuh akan kesenangan. Semuanya. Dia bermain sendiri, berarti main senang ya, bebas gitu ya. Free. Dayu mendapat nilai 90, kemudian mengejek Edo yang mendapat nilai 60. Itu pengakuan. Pengakuan atau penguasaan, Pak? Ya, sama saja. Penguasaan. Iya. Zaitun bermain sendiri di kelasnya saat pembelajaran agar Bu Isti memperhatikan serta memanggil namanya. Itu kebutuhan nama yang lebih bagus. Nama yang lebih bagus. Namanya Zaitun. Kayak gurunya gitu. Iya, itu kebutuhan apa ya tadi ya? Ya, perhatian. Perhatian, butuh perhatian betul. Kamu dari orang ini. Yang ini paling penting, materi paling penting adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Posisi kontrol ada 5. Nah, nanti kita termasuk mana? Ya. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum yang paling bawah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau perkataannya. Contohnya, patuhi aturan saya, awas, ya. Kamu selalu saja salah mengklaim perbuatan anak salah. Ya. Hasilnya
kalau kita menghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, banyak ya, pengalaman Bapak Ibu juga sudah banyak sekali mengatasi masalah-masalah seperti ini. Ya, kalau dihukum kadang ada yang mendendam, jelei, kemudian bahkan sampai agresif. Orang di kapal-kapal nabi kadang agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan lebih buruk lagi, sepulang sekolah motor gurunya atau mobil gurunya rodanya digembos atau bodinya dicoret. Itu penghukum, membuat rasa dendam. Yang kedua, ini yang lebih tingkatan yang kedua lebih positif, ya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi dengan nada yang lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Jadi hasilnya, iya, gampang rasa gitu. Hasilnya siswa merasa gagal dan buruk serta rendah diri. Tanpa kita menghukum, hanya dengan perkataan saja, mereka seperti itu. Itu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Sering kita praktekkan ya, Bapak Ibu ya. Ya paling murah gue lah, tapi sekarang jangan menghukum gitu. Nah, selanjutnya posisi yang ketiga adalah teman. Nah, ini lebih positif lagi ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Posisi ini kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayolah buat tugasnya demi Pak Guru. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Pak Guru maafkan atau Bu Guru maafkan. Ya, nanti Ibu bantu bereskan gitu ya. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ya. Ini termasuk dampak positifnya, tapi dampak negatifnya murid menjadi tergantung pada gurunya ya. Jadi orang pikir kelasnya berantakan kok gurunya sih bersihi gitu. Ya, kurang menghargai guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya untuk menyelesaikan masalah. Apa guru ini ngomongnya boleh gitu. Selanjutnya pemantau ya. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid ya. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau ya. Pertanyaan yang muncul biasanya seperti ini, kita ajukan ke murid, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori
stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan yang digambar-gambarkan. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi lengkap. Ya. Ini adalah sosok guru yang digambar-gambarkan. Angel ya. Oke, manajer ya benar. Tidak punya emosi, selalu sabar, dia menguasai posisi sebagai manajer, pemantau dan teman gitu. Dalam posisi ini guru mengajak siswa untuk memahami kesalahannya dengan proses tadi restitusi, memahami alasannya, menanyakan keyakinan siswa apa itu benar atau salah, kemudian mengajak siswa memperbaiki kesalahan di masa mendatang. Ya. Lagi Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya coba ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mendukung atau merasa bersalah, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, mengejek anak. Kira-kira hukum kayaknya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Teman, ya, ini sebagai teman. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai guru. Kalau posisi kontrolnya sebagai apa nanti? Ya, coba nanti kita cek. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir ini penghukum. Nah, kita coba pasal pidana ini membuat orang merasa bersalah, penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer, penghukum ya. Jadi diharapkan kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi pernyataan ini muncul nanti berdasarkan proses restitusi. Pasti. Terakhir, materi yang terakhir yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga cita resti kayak FTV gitu. Orang apa? Masa fasilitatornya ngerti? Segitiga restitusi seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa kita mengucapkan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya kalau bocah sedang bertengkar, salah satu lagi nangis ngawur-ngawur, ya salah satu lagi emosi, kita restitusi. Yang pertama kali kita tanyakan itu menstabilkan identitas dulu supaya kondisinya tenang. Kita sebagai restitusi juga harus kondisinya tenang, tidak meluap-luap. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Demi. Kemudian yang kedua, tahap segitiga restitusinya yaitu validasi kebutuhan. Divalidasi itu perilaku yang salah atau tidak. Kamu melakukan itu alasannya apa? Alasannya apa? Kita gali dulu dari pernyataan siswa yang kita restitusi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tapi kita harus memiliki keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum melakukan restitusi.
apa-apa yang kita sepakati, jadi nyambungnya jelas ketika kita merestitusi siswa yang melakukan masalah. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ya, tadi di depan sudah disinggung restitusi ya. Segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Jadi kita setting suasana yang Sudah agar siswa dapat memperbaiki kesalahan mereka. Dan nantinya mereka juga diterima lagi di kelompok mereka atau di komunitas mereka tanpa ada rasa takut atau rasa khawatir tidak diterima kembali pada kelompok mereka. Kapan restitusi dilakukan? Saat kita merasa murid melakukan kesalahan dan melanggar keyakinan kelas yang disepakati. Jadi setiap hari mungkin kalau di sekolah kita kan banyak hal yang dilakukan siswa yang kita rasa melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya boleh kita lakukan restitusi. Tidak harus secara langsung ya, begitu siswa melakukan kesalahan langsung kita restitusi. Ya, tunggu dulu kondisinya stabil. Bagaimana cara menerapkan restitusi tadi ya? Ada tahapannya. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya, kita demi dengan kalimat-kalimat yang ya Pak Guru kalau di posisimu juga mungkin akan melakukan hal seperti itu, bahkan bisa lebih buruk dan lain-lain seperti itu. Caranya didemi. Kemudian yang kedua baru kita tanyakan, kita gali kenapa sih alasannya melakukan hal tersebut. Nah, setelah kita temukan alasannya apa kamu melakukan hal tersebut, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disusun. Nah, ini ada langkah-langkah segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Restitusi, maksud perbuatan sing terbaik, malahan restitusi. Yang penting jangan prostitusi ya. Karena prostitusi bahaya. Yang kedua validasi kebutuhan tadi kita tanyakan Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan apa yang kamu langgar? Kira-kira kamu bisa memperbaiki. Ya, kalau tidak tahu jawabannya siswa kita pancing, kita beri pilihan. Ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mencoba mempraktekkan restitusi? Sering ya. Sering tanpa disadari ya sering. Ya. Niatnya sih bukan menghukum. Bukan menghukum Ibu. Jadi yang harus kita kurangi yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Tapi yang sering kita praktekkan kita sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Ya, sekian diseminasi atau penyampaian pemahaman materi terkait budaya positif dari saya. Apabila banyak kekurangan, banyak yang tidak tersampaikan, banyak yang kurang dipahami dari bahasa-bahasa penyampaian saya mohon maaf karena masih tahap latihan gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sedikit banyak dapat membantu Bapak Ibu dalam mewujudkan budaya positif di SD Negeri 2 Taji. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak biasa kuncinya di mana saya, Kak? Silakan, Pak. Yang penting rekaman. Iya. Selamat.